Hai netizennya Budiman, pada kesempatan kali ini saya nggak akan bahas atau nge-review buku dulu. Saya akan bahas topik yang menjadi kegelisahan gua saat ini, yaitu bagaimana seseorang itu bisa setuju pada sesuatu dan tidak setuju pada sesuatu karena yang ngomong beda gitu. Contoh ya paling gampang gitu, misalnya baru-baru ini gitu, kita teriak-teriak misalnya, pilkada bikin keramaian, kemudian nanti menyebabkan COVID, tapi pas Habib Rizik mengadakan keramaian, kita diem aja. Atau supaya berimbang ya, contoh paling gampang itu ya itu misalnya Anies Baswedan kutu loncat atau oportunis karena pindah-pindah partai. Tapi kalau misalnya Pak Basuki yang misalnya pindah-pindah partai, kalau misalnya kita tahu Pak Basuki kan dari pertama dari Gerindra kemudian ke PDIP pindah-pindah, kita diem aja. Atau misal AHY, kalau misalnya kita ingat beberapa tahun yang lalu maju jadi gubernur, kita bilang bahwa itu adalah politik dinasti ataupun misalnya aji mumpung, tapi saat anaknya Jokowi maju di Solo, kita diem aja. Jadi kok bisa sih kayak gitu? Nah, untuk membahas atau menjawab pertanyaan itu, ada satu buku namanya Intercultural Communication. Gue lupa itu penulisnya siapa. Gue baca itu udah 2-3 tahun yang lalu. Ntar kalau misalnya gue inget, gue bakal taruh di kolom komentar lah ya, atau di deskripsi itu buku apa. Jadi dia itu bahas bahwa seseorang setuju akan sesuatu itu ya karena sesimpel bahwa dia itu punya value sama terhadap dirinya. Jadi istilahnya itu in group sama out group. Kalau misalnya orang itu yang ngomong itu in group gitu, misalnya gua saat ini tuh adore Jokowi ya, Jokowi ngomong apa aja juga bakalan gua iyain gitu, gua bakal setuju. Karena kenapa? Jokowi punya value yang sama kayak gua. Bentar, gua minum dulu. Terus kalau misalnya yang ngomong itu yang berseberangan dengan Jokowi atau tidak sesuai dengan value kita, padahal konteksnya sama gitu, ya kita bakalan ya bakalan against sama konten itu atau sama statement itu gitu ya, karena sesimpel bahwa gua punya value yang beda sama orang tersebut. Contoh paling gampang itu misalnya kayak gini, kita masih ingat kan kalau misalnya kita bilang bahwa DPR itu seharusnya emang mengontrol pemerintahan atau memonitor pemerintahan lah. Saat misalnya ada DPR itu DPR itu memberikan kritik kepada pemerintahan, kita menganggap bahwa DPR itu memperlambat jalannya pemerintahan gitu, ya kan? Tapi saat misalnya DPRD ke Pemprov Jakarta gitu, misalnya DPRD memberikan kritik ke Pemprov DKI Jakarta gitu, yang disalahin Pemprov DKI Jakarta. Dan ini sebaliknya, buat orang yang punya value yang sama kayak Anies itu ya, dia bakal bilang bahwa ya DPRD misalnya terutama PSI itu mengganggu kinerja Jakarta. Tapi kalau misalnya DPR ngeritik pemerintah, ya emang itu tugasnya tugasnya DPR. Nah, inilah menjadi standar ganda dan ini lumrah banget terjadi gitu di Indonesia. Kalau misalnya perpolitikan Indonesia sih, gue lebih suka mengkelompokkan mereka itu konservatif, yang dimana ya kita tahu sendiri kan ya, misalnya kayak partai kayak PKS, kemudian tempatnya Habib Rizik itu konservatif, kemudian progresif itu biasanya ya PDIP, kemudian Nasdem dan kawan-kawan. Jadi dua kutub ini. Jadi kalau misalnya ada sebuah statement gitu, misalnya tentang X sama Y gitu, kita lihat dulu dia orangnya orang progresif atau orang konservatif gitu. Dan yang ngomong siapa gitu. Kalau misalnya dia orang konservatif dan kita orang progresif, ya sebaiknya tidak perlu tidak perlu diperdebatkan gitu. Pasti ya crash gitu. Statement yang keluar itu ya pasti akan gak sesuai, pasti ada pembelaan dan itu menjadi subjektif. Ya kan? Ya emang subjektif kalau misalnya udah in group atau out group, itu pasti subjektif. Jadi kita tidak bisa mengelak itu karena ya emang manusiawi. Again, gue bilang itu manusiawi, dan apa yang perlu kita lakuin gitu sebagai manusia gitu, supaya kita nggak makan hati, supaya kita tetap objektif. Kalau kata Pram itu kita adil mulai dalam pikiran, nah gitu. Meskipun itu lumayan berat ya untuk ngelakuin, karena itu lumayan mustahil gitu, karena setiap manusia punya prinsip hidup. Kalau ada sesuatu yang
yang nggak sesuai sama prinsip hidupnya, dia pasti against. Kalau misalnya ada, ya pasti dia bakal mendukung gitu. Dan untuk merubah sebuah prinsip hidup atau value hidup itu bukanlah hal yang gampang gitu. Misalnya agama itu salah satu prinsip hidup manusia gitu. Lah yang bisa kita lakukan itu apa? Yang bisa kita lakukan adalah kita bagaimana, meskipun nggak setuju, kita tetap menghormati. Bagaimana cara menghormati? Gini, pertama, posisikan diri kita itu bukanlah di posisi orang yang paling benar. Nah, kalau misalnya kita udah berada di posisi orang paling benar, diskusi itu nggak bakal akan terjadi gitu. Jadi ya udah, gue udah punya prinsip, dia udah punya prinsip, yang nggak bakal akan terjadi diskusi yang renyah gitu. Dan kita ya bakal wawasan kita ya cuma di situ-situ aja gitu. Bahkan gue berani menantang, bukan menantang sih, meragukan orang-orang yang open minded. Sebenarnya mereka itu open minded karena kenapa? Orang yang open minded itu yang beberapa ya, nggak semuanya yang bilang open minded itu ya sebenarnya dia open minded terhadap in group mereka, tapi buat out group mereka nggak bisa terima. Contohnya, misalnya kalau misalnya ada orang konservatif gitu ngomong bahwa oke, gue itu hidup gue itu cuma untuk akhirat gitu, dia nggak bisa nerima gitu. Padahal tujuan hidup setiap manusia, definisi kebahagiaan setiap manusia itu beda-beda, dan dia menganggap bahwa ya gue open minded gitu. Terus kalau misalnya ada orang bajunya itu tertutup semua, dia bilang wah itu orang itu nggak open minded. Ya itu kan haknya dia gitu, dia punya pertimbangan lah ngelakuin itu, dan tidak untuk dijudge gitu. Oke, yang pertama, jangan menganggap diri kita paling benar. Kemudian kedua itu apa? Memahami. Nah, memahami ini kita sering tadi tuh ngobrol, kemudian ngelihat orang ini kenapa sih point of view-nya itu kayak gitu. Lah keuntungan buat kita saat kita memahami orang lain itu nambah pengetahuan kita gitu. Kita lebih bijaksana lah dalam melihat suatu kasus atau melihat suatu fenomena. Kita nggak gampang kagetan, kok bisa sih orang kayak gitu? Ya karena emang pola pikirnya berbeda, dia hidup di lingkungan yang berbeda. Jadi sesimpel itu, dia punya tujuan hidup yang berbeda. Memahami itu adalah paling penting. Bahkan untuk beberapa kasus, gue itu sering masuk ke lingkungannya dia. Gimana sih cara berpikirnya mereka gitu. Bahkan kalau gue bisa bilang, gue bukanlah orang konservatif dan bukanlah orang progresif gitu, karena gue juga agama gue ya nggak baik-baik amat juga, sholat juga bolong-bolong gitu. Jadi ya gue kesana untuk memahami kenapa sih mereka itu kayak gitu ya. Sesimpel karena mereka tujuannya itu akhirat gitu. Nah kalau misalnya konservatif, gue juga masuk ke situ juga, dan most likely circle gue itu memang konservatif, progresif. Lah, gue most likely circle gue itu emang di situ. Jadi ya, gue bisa klaim bahwa gue memahami dua belah pihak, dan menyalahkan pemikiran seseorang itu adalah bukanlah hal yang bijak menurut gue ya. Lah, yang ketiga itu apa? Kita bisa agree to disagree. Saat kita ngobrol atau saat kita diskusi, kita udah menemukan titik bahwa oke, kita agree to disagree pada titik ini, ya udah, nggak masalah. Kita cukup saling menghormati, tapi tidak untuk membenci. Karena kenapa? Ya karena mereka tujuan hidupnya beda. Ya nggak masalah gitu. Misalnya gue pengen ke Jogja, orang lain pengen ke Surabaya, terus gue ngeyel gitu. Ya enakan naik pesawat daripada kereta gitu. Ya kan? Tujuannya beda-beda gitu. Tujuannya beda-beda, alatnya juga pasti beda juga. Gitu. Sorry ya kalau gue ngomongnya kecepatan. Mau Jumatan. Oke, gitu aja sih buat teman-teman semua. Jadi pesan gue satu, yaitu jangan suka ngejudge orang, jangan merasa diri kita paling benar, coba menghormati orang lain, dan agree to disagree itu adalah hal yang biasa. Kita bisa menghormati tanpa harus membenci. Thank you for watching. Kalau kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe dan tinggalkan komentar di bawah kalau misalnya ada pertanyaan atau ada topik yang menarik yang mau gue bahas. Oke, thank you. Ciao.